Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah niatmu untuk berhijrah semata-mata hanya untuk Allah atau untuk hal lainnya? Jika bukan karena Allah, maka segeralah perbaiki niatmu. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena untuk mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada ia yang tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejak seseorang memutuskan untuk berhijrah, setiap harinya ujian demi ujian datang mencoba untuk menggugurkan niat hijrah kita. Ada banyak orang yang kaya, kemudian ia berhijrah, Allah jadikan hidupnya sederhana. Orang-orang mungkin akan menganggap bahwa si fulan menjadi miskin setelah berhijrah. Jika benar, maka itu ujian dari Allah untuk si fulan. Jika tidak, mungkin dari kesederhanaan itu Allah berikan ia kebahagiaan. Ada seseorang pemabuk, kemudian ia berhijrah. Allah jadikan ia selalu ada pada shaf pertama sholat wajib di masjid. Lalu apa yang terjadi pada pemuda itu? Teman-temannya menghujatnya. Setiap hari cobaan datang kepada pemuda itu. Cacian, makian, dan lainnya adalah hal biasa baginya. Apa yang akan terjadi selanjutnya terserah pada pemuda itu. Apakah ia akan tetap istiqomah dengan hijrahnya ataukah tidak? Dan semua itu tergantung pada niatnya. Jika hanya karena Allah semata, maka Allah akan membantunya untuk tetap pada jalan yang benar. Kemudian ada seseorang pembisnis yang hijrahnya meninggalkan riba, bisnis perbankan yang telah menghidupinya dan keluarganya ia tinggalkan. Lalu ia berdagang, berjualan jajanan anak-anak dan lain-lain. Lalu apa yang terjadi pada pembisnis itu? Ia bahagia. Allah telah jadikan hidupnya sederhana. Namun, apa yang dikatakan orang-orang di sekitar pembisnis itu? Aneh, gaji besar dan kerjaannya gampang kok ditinggalin, kata mereka. Itulah cobaan. Bisa saja seseorang yang berhijrah terlihat jadi miskin, namun sebenarnya tidak. Dan bisa saja seseorang yang berhijrah hidupnya terlihat makin susah, namun sebenarnya tidak. Ujian setelah hijrah. Seseorang yang berhijrah harus yakin bahwa sesungguhnya ketika kita meninggalkan keburukan, Allah akan menggantikan kita dengan hal yang lebih baik. Tidak peduli dengan orang berkata apa, biarkan saja. Allah menguji setiap manusia, baik sebelum maupun sesudah ia berhijrah. Bisa jadi setelah seseorang berhijrah, Allah permudah segala urusannya hidupnya. Ada pula yang setelah berhijrah, Allah tambah ujian dalam hidupnya. Tetapi apa yang diberikan dari Allah kepada hambanya yang beriman, pastilah sesuatu yang terbaik baginya. Allah memberikan ujian kepada hambanya pun sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Dan Allah selalu memberikan solusi dari ujian yang didatangkan kepada orang tersebut, asal kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan solusinya pun datang darinya. Iman seseorang telah berhijrah itu sama seperti pohon yang diterjang angin. Semakin tinggi pohon tersebut, semakin pula kencang angin yang menerjangnya. Jika ia kuat, maka ia akan tumbuh lebih tinggi lagi. Tetapi jika ia lemah, maka hancurlah ia diterjang angin tersebut. Ketika seseorang hijrah, putuskanlah dengan niat yang ikhlas karena Allah semata, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dipastikan saat ini kita menjalani ujian keimanan masing-masing yang berbeda kadarnya sesuai dengan tingkatan keimanan. Dewasa ini fenomena hijrahnya seseorang yang dulunya jauh dari Islam ke jalan yang lurus, ibarat bunga yang mekar di musim semi. Kita temui di media sosial dan kehidupan nyata. Banyaknya orang-orang yang telah sadar akan hakikatnya kehidupan. Awal kehidupannya yang dulunya bergelimang dunia ternyata tidak memberikan kepuasan batin, dan justru malah makin haus dan dahaga. Dunia memang tidak akan ada habisnya jika selalu dikejar, dan akan melalaikan dunia, dan akan pula melalaikan manusia dari kehidupan sebenarnya di akhirat sana. Hidayah Allah pun tiba, hatinya terkutuk untuk kembali padanya dan duduk bersimpuh di hadapan Sang Pencipta. Fenomena yang menggembirakan jika kita melihat saudara-saudara kita seiman kembali bersadar akan pentingnya hidup beragama.
Begitu pula di kalangan aktivis, dulunya yang jauh dari Islam, yang jauh dari nilai-nilai agama, dalam bertingkah laku berubah drastis menjadi pejuang di dalam dakwah dan jihad. Perubahan yang sangat menggembirakan dan melegakan hati kaum muslimin. Namun perlu diingat bahwa hijrahnya seseorang kembali pada jalan Allah juga akan diikuti rentetan ujian yang bermacam-macam bentuknya sesuai dengan kadar keimanan. Siklus inilah yang perlu diwaspadai agar seseorang tetap istiqomah di jalan hijrahnya menuju jalan Allah yang benar. Ketika ujian keimanan kita, terkadang seseorang menjalani jalan lain di kehidupannya karena adanya rasa jenuh yang memenuhi diri. Harta dan dunia yang ia kira mampu memberikan segalanya ternyata hampa dan akan ditinggalkan ketika nyawa telah terpisah dari raga. Maka pada saat itulah hidayah datang dan menuntutnya pada kenikmatan dunia. Akan tetapi sekali lagi ujian itu akan datang bertubi-tubi. Tidak sedikit yang bergelimangan tatkala cobaan itu datang. Ketika niatnya hijrah karena kejahilian menuju cahaya Islam, hanya karena lari dari kebosanan, tak heran jika ia kembali berbalik ke kehidupan awal, atau karena kurangnya rasa tawakal pada Allah, maka iming-iming dunia akan membabat habis keimanan di hatinya. Banyak orang yang tidak siap dengan keimanan dan ujian itu. Ia mengira ketika ia telah kembali ke jalan Allah, maka kehidupannya akan berjalan begitu saja, atau kehidupannya akan tiba makmur dan bergelimangan harta. Rasa nyaman, rasa tenang, dan rasa bahagia dalam hidup itu akan didapat seseorang muslim jika ia telah mampu mengalahkan ujian-ujian yang datang, mengharapkan janji-janji Allah yang nyata. Rasa harap yang mengharapkan keridhoannya, inilah yang akan membuat hatinya tenang walaupun kehidupannya bertambah sempit, dicerca, diusir. Setelah itu ia berniat hijrah dari kejahiliannya. Orang yang berpandangan salah dalam hal ini silahkan bersiap-siap menjadikan proses hijrah hanya menjadi batu loncatan semata. Ketika kamu telah memutuskan berhijrah ke jalan Allah, maka jangan pernah sekali-kali kamu berbalik arah. Kamu telah berada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika kamu lelah, berjalanlah. Jika itu pun tidak mampu, merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik arah atau berhenti. Hijrah itu tidak mudah, memutuskannya pun sangat sulit. Kita harus bersyukur apabila Allah berikan kepada kita hidayah yang besar, hingga akhirnya kita bisa memutuskan untuk berhijrah. Meskipun ada banyak ujian yang menghalangi jalan hijrah kita, kita tidak boleh menyerah dan berbalik arah.